Eling waspada setiti nastiti ngati-ati sak beja-bejane wong sing beja isih beja wong sing eling lan waspada. Kunci urip sak benere kunci kehidupan itu. Selalu ingat, selalu waspada. Ingat terhadap diri kita, ingat terhadap ucapan kita. Dan kita harus selalu waspada dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Baik itu secara lahir maupun batin. Karena kunci keselamatan itu adalah kewaspadaan. Nah, intinya kewaspadaan itu kita harus selalu ingat. Ingat bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakan. Bahwa kita tidak akan pernah memperoleh apapun kecuali apa yang kita usahakan. Ngunduh wong ing pakarti, sapa sing gawe bakale nganggo, sing nandur bakale nganggo. Nah, itulah kunci-kunci kehidupan wejang-wejangane sesepuh-sesepuh kejawen apa wong dulu. Nah, pada intisarinya setiap manusia itu harus selalu ingat dengan apapun yang dia lakukan dan dia ucapkan setiap waktunya, setiap detiknya, setiap menitnya. Karena hanya dengan jalan itulah kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Nah, khususnya pada zaman akhir ini, tumurining utusan hamba Allah sing soleh, sing wis padha ditunggu-tunggu kata sing den arani Satrio Piningit. Kalau pada konten-konten yang lalu sudah kita bahas perjalanan antarane Pak Tani, antarane Pekade, antarane Bocah Angon, Budak Angon, Satrio Piningit timbuli Ratu Adil. Nah, kalau sudah sedikit kita kupas kemarin bahwa perjalanan Kasepuhan sudah tutup, sudah digantikan generasi selanjutnya yaitu Satrio Piningit. Bahwa Bocah Angon ceritane wis tutup, iki wis zamane Satrio Piningit. Lah sedelo meneh zaman Satrio Piningit itu bakal ditutup karena Satrio sing Piningit itu mau bakal metu ngelaksanake tugas apa sing dadi kewajibane urip. Mulane intisarine bahwa yang kemarin-kemarin sudah kita ucapkan Sabdo Tunggal Nusantara itu adalah kelanjutan daripada Sumpah Palapanya Gajah Mada. Intisarinya menyatukan seluruh unsur kesatria Nusantara, Satrio Piningit Nusantara untuk membangun, untuk memakmurkan Nusantara ini. Namun Nusantara di sini ada sedikit berbeda dengan apa yang banyak tertulis dalam risalah sejarah yang sudah banyak kita saksikan dan kita dengar. Karena Nusantara di sini sifatnya dari ujung timur sampai ujung barat. Intinya ya seluruh alam dunia. Karena insya Allah keluarnya Ratu Adil, Satrio Piningit ini tadi, ini nanti yang akan disambut, yang akan menjadikan Nusantara ini menjadi mercusuar dunia, menjadi kiblatnya dunia. Kenapa tidak ada satu negara pun dimanapun yang bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena hanya Nusantara inilah yang Masya Allah sukunya, bahasanya itu nggak terhitung. Nah, apabila Nusantara ini benar-benar bisa menyatu secara tatanan lahir dan batinnya, nah disitulah yang akan menjadi contoh peradaban dunia. Dan yakinlah tidak akan pernah mampu bersatu kalau masih menggunakan
ego-ego yang selama ini berkembang. Nah, sistem Ratu Adil Satrio Piningit inilah insya Allah yang bisa menyatukan semuanya. Karena pada intisarinya kita putra Nusantara ini adalah satu terah. Kita adalah saudara. Saudara seibu, saudara sebapak. Saudara seibu dari mana? Yaitu dari Ibu Pertiwi, dari Bopo Langit Ibu Bumi. Tidak ada satu manusia pun yang tidak dilahirkan dari bumi. Karena kita adalah intisari daripada bumi. Nah, yang akan dibawa oleh sang kesatria ini adalah penyatuan sebagai saudara. Bukan sebagai atasan dan pimpinan. Bukan sebagai kerajaan antara raja sama rakyatnya. Tapi akan disatukan di sini dalam satu visi dan misi bahwa kita semuanya saudara. Baik yang berkulit hitam, berambut keriting, baik itu yang berkulit putih, berambut lurus, tidak akan pernah menjadikan perbedaan itu suatu kendala untuk menyatukan diri. Nah, pada perjalanan akhir yang akan dibawa oleh sang kesatria yang sebentar lagi insya Allah akan berakhir di dalam pingitannya, karena sudah akan keluar sebagai sosok yang bisa dikenali oleh semua, dan dia akan datang sebagai saudara, bukan sebagai pimpinan, bukan sebagai seorang imam terhadap makmumnya, tapi di sini sebagai saudara, sebagai kakak, bisa menjadi adik, bisa menjadi anak. Nah, dalam penyatuan ini semuanya, modal perjalanan dari Satrio Piningit yang sudah digembleng oleh alam dan digembleng oleh bini sepuh. Dan insya Allah sosok dari sang kesatria ini bisa menjadi duta, bisa menjadi wakil daripada masing-masing daerah. Karena dia memang implementasi atau gabungan dari semua terah yang ada di Nusantara ini. Nah, dari penggabungan itu tadilah insya Allah tidak pernah akan keberatan, karena semua orang merasa bahwa sang kesatria ini adalah saudara mereka. Karena sang kesatria ini akan turun dengan membawa senjata utama, yaitu Trisula Wida, di mana Trisula Wida ini sebagai simbolis, di mana kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah diturunkan dari sananya untuk sang kesatria. Karena simbol Trisula Wida ini sebenarnya adalah simbol dari senjatanya Dewa Siwa. Nah, ketika Dewa Siwa turun dengan membawa Trisula tersebut untuk diserah terimakan sebagai simbolis, yang diserahkan di situ bukan wujud Trisulanya, tetapi kendang kecil atau tifanya. Nah, itulah yang diserah terimakan. Ketika kendang tifa tersebut diserahkan kepada sang kesatria, menyatu ke dalam diri sang kesatria sebagai simbolnya, disitulah terdengar dentuman kecil seperti detak jantung yang didengarkan oleh sebagian besar di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Bogor, daerah Jakarta, daerah Tangerang, daerah Banten dan sekitarnya. Itulah simbolis turunnya Trisula Wida tersebut. Karena intisari diturunkannya tifa tersebut sebagai perlambang bahwa sang kesatria ini adalah perwujudan daripada Siwa itu sendiri. Karena begitu tifa tersebut bergerak berdasarkan irama yang digerakkan oleh sang kesatria, maka dia akan menimbulkan dentuman demi dentuman. Intisarinya disitulah dimulai gerakan alam untuk mengembalikan alam kepada fungsinya yang sesungguhnya.
Nah, kaitannya dengan eling waspada setiti nastiti ngati-ati, marilah saudaraku semuanya, sama-sama kita selalu ingat, selalu waspada terhadap apa yang kita niatkan hidup di dunia ini, terhadap apa yang kita ucapkan, terhadap apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita membuat perpecahan, kegaduhan, dan kehancuran. Dan sebagai perlambang bahwa sang kesatria ini tidak membawa ajaran baru, tidak berjalan atas nama agama, tapi berjalan atas nama wakil dan duta seluruh umat manusia, dan juga sesepuh-sesepuh terdahulu. Makanya sebagai simbolnya, dalam waktu tertentu seluruh tempat ibadah harus dikosongkan, baik itu di Masjidil Haram dan lain sebagainya. Itulah datangnya corona yang dulu. Itulah sebagai simbolis bahwa perjalanan ini bukan atas nama agama, tapi atas nama kemakmuran, atas nama kebersamaan. Inilah kembalinya ajaran awal akhir. Ingatlah, intisari agama itu diturunkan ini adalah untuk kemakmuran, adalah untuk ketenangan lahir dan ketenangan batin. Namun agama sudah bergeser. Contoh agama yang salah penafsiran dalam setiap penerjemahannya, yaitu apabila agama itu menjadi alat perpecahan, menjadi alat perdebatan, menjadi alat sumber kehancuran, peperangan. Itu berarti orang-orang sudah salah dalam menafsirkan ajaran-ajaran. Maka kunci simbol turunnya sang kesatria ini diperintahkan agar kita jangan banyak ngomong. Ngomonglah seperlunya. Ngomong banyaklah kalau memang itu tujuannya untuk persatuan, untuk pembangunan, untuk kemakmuran. Tapi kalau kita belum mengerti, lebih baik diam. Karena sebentar lagi insya Allah kerja sang kesatria ini benar-benar akan bisa dirasakan, akan bisa dilihat, akan bisa dinikmati oleh semuanya tanpa pandang. Dari ujung timur sampai ujung barat adalah kemakmuran. Jadi intisarinya bahwa apa yang akan datang ini bukanlah suatu ajaran baru, tapi intinya adalah kembalinya Nusantara, kembalinya kemakmuran. Yang Jawa kembali kepada Jawanya, yang Sunda balik kepada Sundanya, yang Timur balik kepada Timurnya. Namun tetap berlandaskan agama yang diyakini masing-masing tanpa menghilangkan jati diri identitas masing-masing. Jadi agama bukan untuk merubah, untuk menjadikan segala kaum ini menjadi satu peradaban, satu baju, satu pemikiran. Namun intisari agama itu adalah untuk ketenangan jiwa, ketenangan raga, dan ketenangan alam semesta. Dan ingatlah, sang kesatria ini, begitu dia muncul dengan membawa simbol Trisula Weda, yang intinya Trisula Weda tersebut adalah datangnya leluhur sebelum Adam diturunkan, yang diwakili oleh Sabdo Alam, dan satu hamba sebagai wakil daripada Adam, sedangkan yang satu lagi sebagai wakil duta keduanya. Itulah simbol Trisula Weda. Nah, ketika simbol Trisula Weda ini sudah dikerahkan atau digunakan sang kesatria untuk bekerja, maka akan timbul dentuman demi dentuman. Nah, dari intisari apa yang dibicarakan, apa yang diajarkan, turunnya itu semuanya
Maka di sini saya sebagai juru bicara, bukan saya Satrio Pinit atau Ratu Adil, tapi di sini menyatakan bahwa Sabdo Tunggal Nusantara adalah media penyatuan sang kesatria Satrio Pinit dimanapun itu berada. Karena Satrio Pinit itu bukan satu dua tapi banyak. Tapi induk dari kesatria Pinit itu tetap satu. Dialah saudara yang akan diakui sebagai saudara dengan saudara yang lainnya. Karena insya Allah dia itu tidak pernah berpihak kepada apapun dan siapapun kecuali satu, persaudaraan untuk mewujudkan satu kalimat, yaitu Sabdo Tunggal, satu ucapan. Silih asah, silih asih, silih asuh. Supaya semua dari kesatria-kesatria tersebut dari ujung timur sampai ujung barat berikrar bahwa kita adalah saudara yang ingin mengembalikan Nusantara ini sebagaimana kodratnya. Maka Kesatria Pinit tidak membawa ajaran baru, tapi dia datang sebagai saudara yang akan mendatangi saudaranya untuk mengajak ke arah kemakmuran bersama. Dan ingatlah, kesatria tersebut mengatasnamakan Pangeran Madinah. Sedangkan Pangeran Madinah belum pernah disebut oleh siapapun, tapi beliau mendapat gelar Pangeran Madinah untuk menyatukan kesatria-kesatria Nusantara di bawah bendera Sabdo Tunggal Nusantara. Intisarinya mengumpulkan, mengucapkan satu kalimat, makmur bersama. Nah, dengan datangnya berita Sabdo Tunggal ini, mudah-mudahan kepada siapapun dari saudara-saudaraku yang mendengarkan, menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain, intinya mari semua telah menyatu. Dari semua panglima-panglima, dari semua kesatria-kesatria yang sudah membawa mandat masing-masing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, baik itu yang bergerak di bidang budaya, baik bergerak di bidang pengetahuan, pertanian, teknologi, dan lain sebagainya. Semuanya masing-masing bidang sudah ada wakilnya masing-masing. Tinggal sekarang adalah penyatuan dari segala unsur tersebut untuk sama-sama membangun. Dan ketika kita membangun, kita tidak pernah terikat dengan apapun dan siapapun. Bukan tujuan kita untuk lari ke pemerintahan, tapi tujuan kita adalah membangun nusa dan bangsa yang insya Allah pembangunan tersebut tidak akan pernah merugikan apapun dan siapapun. Tidak akan ada yang merasa terancam dengan adanya kita, karena kita adalah saudara dari semua manusia, karena kita bergerak untuk manusia dan alam semesta. Mulia buminya, mulia hutannya, mulia sungainya, mulia rakyatnya, mulia negaranya, mulia satu, mulia semua. Eling waspodo setiti nastiti mati. Nah, setelah pemberitaan ini, mudah-mudahan semua unsur saudara-saudara bisa menyambung silaturahim, menyatu, manunggal untuk melaksanakan tugas dan amanah. Sebenarnya berita ini sudah disampaikan melalui batin kepada setiap kelompok, setiap unsur. Jadi di sini tinggal mengulang saja bahwa intisarinya kita adalah satu darah, bahwa intinya kita adalah saudara. Karena pembangunan ini tidak bisa dilaksanakan satu-satu, tapi serempak, dan akan dimulai dari kalangan paling bawah, dari rakyat yang terpencil, khususnya anak-anak kecil sebagai generasi penerus kita. Itulah yang harus kita siapkan.
dari panggilan ini mudah-mudahan bisa sampai ke setiap unsur dimanapun itu berada. Karena ketika semua unsur sudah mendengarkan kabar ini, insya Allah dari situlah ayak-ayak beras yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ketika ayak-ayak beras itu sudah dimulai, disitulah diluku, digaru alam yang sesungguhnya baru akan terjadi. Tapi itu tidak akan terjadi sebelum peringatan itu datang. Nah, marilah saudara-saudaraku semuanya sama-sama di dalam perjalanan ini kita bersatu padu. Jangan gampang mengucapkan omongan-omongan jikalau memang omongan itu hanya akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan fitnah. Hindari fitnah. Saja demikian sementara ini, besok kita sambung.